Tahun 1944, ketika perang memasuki tahun kelima, dunia akan menyaksikan pertempuran besar-besaran di Eropa dan di pulau-pulau Pasifik. Di Eropa, pertempuran sengit terjadi di berbagai front, dengan pasukan sekutu dan pasukan poros yang saling berhadapan dalam pertarungan yang mematikan. Setiap inci tanah menjadi objek sengit yang diperebutkan, dan setiap kemenangan atau kekalahan memiliki dampak yang besar terhadap konflik yang sedang berlangsung. Sedangkan di Pasifik, pertempuran antara pasukan sekutu dan Jepang semakin memanas di pulau-pulau strategis, dan prajurit dari kedua belah pihak bertumpur dengan sengit untuk menguasai wilayah tersebut. Ketegangan dan kecemasan menyelimuti seluruh dunia. Para pemimpin sekutu dan pasukannya terus bekerja keras untuk merencanakan strategi yang tepat dan memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi musuh dengan kekuatan penuh. We will not stop short of our final goal, into the frontiers of Germany itself. Para pemimpin sekutu semakin sadar bahwa untuk memenangkan perang, mereka harus melancarkan invasi berskala besar ke Eropa yang dikuasai oleh Nazi Jerman. Titik awal pendaratan mereka adalah pantai Normandia di utara Perancis. Namun melakukan penyerangan di pantai Normandia bukanlah hal yang mudah, karena Hitler telah membangun pertahanan yang kokoh di sepanjang garis pantai Perancis. Hal ini membuat ketegangan merayap di hati Churchill dan Roosevelt, karena mereka menyadari bahwa perang yang akan datang akan membawa risiko besar dengan mengorbankan banyak nyawa. Namun mereka tidak bisa berdiam diri, karena ancaman dari Nazi dan Jepang terus membesar. Maka dari itu, ratusan pasukan khusus yang terlatih dengan baik berkumpul secara diam-diam di daerah selatan Inggris. Misi besar ini melibatkan kerjasama dari Angkatan Laut, Darat, dan Udara, sebuah kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan operation ini diberi nama kode Overlord, atau yang lebih dikenal sebagai Operation D-Day. Dan inilah sejarah gelap Perang Dunia II. Bulan Juni tahun 1944 menjadi momen yang krusial bagi pasukan sekutu yang berkumpul di selatan Inggris. Persiapan matang ini dilakukan oleh pasukan darat, udara, dan laut yang bersatu untuk melancarkan serangan besar-besaran ke benteng Eropa yang dijaga ketat oleh pasukan Nazi Almighty Jerman. God, our sons, this day have set upon the mighty endeavor. Lead them straight and true. They will need thy blessings. For the enemy is strong. Setelah semua persiapan alat tempur dipersiapkan, barulah ratusan ribu tentara sekutu yang didukung oleh kekuatan udara dan laut memulai perjalanan mereka melintasi selat Inggris, sehingga pantai Normandia dipenuhi oleh kapal-kapal laut sekutu yang mulai mendekati pesisir Perancis. Kapal-kapal perang mengawal dengan cermat mengamati situasi, sedangkan pesawat tempur menyapu langit memastikan jalur mereka aman dari serangan udara musuh. Eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. We will accept nothing less than full victory. Good luck. Saat armada sekutu sudah mendekati pesisir Perancis, mereka mulai turun dari kapal berpindah ke perahu yang akan membawa para prajurit ke garis pantai. Sementara itu di garis pantai, Hans Heinze, seorang prajurit angkatan darat Jerman yang bertugas sedang memandangi laut lepas dengan teropongnya, hatinya mulai berdebar saat melihat ratusan kapal berlayar cepat ke arah mereka. Menyadari bahwa pertempuran besar-besaran akan terjadi di pantai ini, dengan cepat ia memberitahu rekan-rekannya untuk bersiap melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu yang akan menyerang mereka.
Dalam keadaan tergesa-gesa, pasukan Jerman mulai mengaktifkan pertahanan mereka, mempersiapkan senjata-senjata, dan mengatur posisi pertahanan di sepanjang pantai. Sementara itu, di posisi pasukan sekutu yang berada di atas perahu, mereka tak menyadari bahwa posisi mereka telah diketahui oleh pasukan Nazi. Mereka pun langsung digujudkan dengan tembakan pertama dari pasukan Jerman, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Dalam pertempuran yang sengit ini, banyak pasukan sekutu yang gugur karena mereka tidak memiliki tameng yang cukup, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi senapan mesin pasukan Nazi Jerman. Akibat kekurangan tameng, membuat mereka harus berlindung di balik tembok batu yang memanjang di garis pantai. Banyak pasukan sekutu yang gugur dan terluka parah di pertempuran ini. Dalam keadaan yang sangat sulit dengan posisi mereka yang sudah terpecah belah, pasukan sekutu tak memiliki pilihan lagi selain menyerah menjadi tawanan atau melawan meski dalam kondisi sekarat. Namun di antara pilihan yang suram ini, semangat perlawanan mereka tetap menyala dan membara walaupun posisi mereka saat ini tidak menguntungkan bagi mereka. Kini mereka menunjukkan keteguhan hati dan keberanian yang tak tergoyahkan dalam menghadapi kengerian perang. Dan akhirnya mereka kembali melakukan penyerangan, dan keberanian mereka berhasil membuat Nazi mundur dari pantai ini. Dan pasukan sekutu yang masih terluka tetap berusaha untuk mengejar sampai masuk ke dalam wilayah pemukiman. Allied armies have made successful landings in North France in history's greatest invasion. Setelah pasukan sekutu berhasil merebut beberapa wilayah di Prancis Utara, mereka mendapat bantuan tambahan dari pasukan ringan udara dan parasutis yang langsung terjun ke Prancis Utara. Fighter-borne troops and parachutists rained down from the sky early today. Setelah pantai berhasil diamankan, barulah armada sebanyak 4.000 kapal menurunkan pasukannya di pantai ini. Dan misi selanjutnya, pasukan sekutu akan berperang sampai ke ibu kota Jerman, yaitu Berlin. While a vast armada of 4,000 ships disgorged ground troops on Hitler's fortified shore. No moment now to set. This may seem a bygone era to war, to bring this slaughter to an end. Sementara itu, di belahan Pasifik, pulau-pulau yang masih dikuasai oleh Jepang masih menjadi sasaran Angkatan Laut Amerika yang bertekad untuk memaksa Jepang kembali ke tanah air mereka. We are on the offensive all over the world, bringing the attack to our enemy. Dalam beberapa pertempuran yang terjadi, banyak armada Jepang yang dihancurkan. Sedangkan di wilayah timur Eropa, tentara merah Stalin terus melancarkan serangan besar kepada pasukan Hitler. Pertempuran yang terus berlangsung di Eropa antara Nazi Jerman dan tentara merah Stalin. Pasukan Stalin berhasil memukul mundur pasukan Hitler, dan kini pasukan Stalin mulai mendekati Warsawa yang diduduki oleh pasukan Hitler sejak awal perang.
Sementara itu, pasukan perlawanan Polandia mulai merasa senang dengan berita tentang pasukan Merah Stalin yang sudah mendekati Warsawa. Hal ini membuat pasukan perlawanan Polandia mulai berani melakukan perlawanan terhadap pasukan Nazi Jerman yang berada di tengah Warsawa. Agustus 1944, rakyat Polandia mulai membuat barikade atau pertahanan untuk menghalau pasukan Nazi Jerman. Mereka berharap bisa bertahan sampai tentara merah tiba. Kemudian dengan senjata seadanya, pejuang perlawanan Polandia yang berada di pinggir kota mulai melakukan penyerangan ke sebuah pos komando Jerman yang terletak di tengah kota Warsawa. Akhir dari pemberontakan ini, pejuang Polandia berhasil menangkap beberapa pasukan Nazi. Hal ini membuat mereka sedikit beruntung, dikarenakan mereka mendapat perlengkapan senjata dari pasukan Nazi yang mereka lawan. Dan hal ini merupakan kemenangan pertama pejuang Polandia. Kemenangan pertama ini membuat semua pejuang Polandia merasa senang. Namun pertempuran masih harus terjadi karena pasukan Nazi yang berada di tengah kota mulai berdatangan untuk merebut kembali pinggiran kota. Akibat kekurangan persenjataan, banyak pejuang Polandia mengalami luka-luka parah. Namun meskipun demikian, semangat perlawanan mereka tidak padam. Pejuang Polandia yang tidak terluka terus mempertahankan wilayah mereka dengan penuh keberanian. Setelah beberapa hari berlalu, pertempuran akhirnya mereda. Melihat keadaan yang sudah aman, salah satu pejuang Polandia bernama Bolesław Legia menyempatkan diri untuk menikah, dan acara pernikahannya sempat terdokumentasi oleh kameramen. Menyadari bantuan Soviet akan tiba, kedua pengantin baru ini mengadakan acara. Namun mereka tak menyadari, ternyata pasukan Soviet tak akan tiba di Warsawa. Hal itu dilakukan Stalin karena ia lebih suka jika Nazi Jerman dan Polandia saling berperang. Sementara itu, di bulan Agustus tahun 1944, setelah peristiwa D-Day, pasukan Jerman ditarik mundur dan pasukan sekutu telah berhasil mendarat di utara Perancis. Kini mereka bergerak maju untuk membebaskan Paris. Sedangkan di Paris, para warga Prancis yang berada di Paris mulai bangkit untuk merebut kembali kota Paris dan